Apakah betul Ustaz? Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar. Kan sifat api itu diambil sama Allah menjadi dingin. Jadi pertanyaan saya ini Ustaz, betul nggak sih itu ibu-ibu yang sedang masak itu masakannya tidak ada matang karena sifat api ditarik sama Allah. Oke. Itu terima kasih Ustaz. Jangan dipakai lagi Pak ilmu itu ya. Jangan dipakai lagi zikir itu. Zikir itu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq kasilah, seperti pisau, seperti senjata. Sampai di tangan wali jadi karamat, sampai di tangan fasik jadi sihir. Sama-sama zikir. Sama-sama zikir. Sampai dia orang nakal jadi pelet. Sampai dia orang tamak, maka waqiahnya bukan untuk ketemu Allah. Waqiahnya supaya ngumpulin harta. Dia rajin waqiah, rajin haji umrah. Sekarang umrah udah nggak boleh. Mau minta ke siapa lagi? Nih mau proyek nih, umrah dulu nih. Sekarang Allahnya nahan dulu. Gak usah khawatir ya. Kita sedih, tidak ada orang umrah. Dalam sejarah umat Islam itu udah biasa. Bedanya dulu kaum Tartar datang nyerang, gak ada umrah, gak ada haji. Kalau sekarang yang nyerang virus ya, corona. Dulu ada ta'ud namanya. Dan jadi ini bukan kejadian pertama, dan ini bukan pertanda kiamat sebentar lagi, tahun ini sudah keluar Dajjal, bukan. Ya, itu hoax itu. Kalau ya dari dulu dong keluar Dajjalnya. Majelis kita jangan dirusak oleh hadis-hadis palsu. Salah satu hadis palsu yang berkembang hari ini adalah kalau Ramadan hari Jumat, maka terjadi dentuman 15 Ramadan, muncullah dukhan, nanti kekacauan di Arab. Arab itu udah kacau udah lama. Setelah Nabi wafat, para sahabat Khulafaur Rasyidin meninggal. Itu Arab sampai hari ini kacau. Gak berhenti Bapak baca sejarah. Saya hobi baca buku-buku sejarah. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir 14 jilid kita khatamkan karena kita tahu kapan saja ada konflik. Ibnu Khaldun, ya, Rihlah Ibnu Battuta, Tarikhul Islam Ibnu Zahabi sama menyebutkan tahun yang sama, gak beda. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah nanti Allah angkat ya, Allah marfa'anna. Maka doa kunut sekarang hampir wajib. Namanya kunut subuh plus nazilah. Ya, kalau bisa ditambahkan kepada imam, tolong kasih tahu, Allah fa'idfa'annal bala wal waba. Ya Allah, tolak bala dan wabah dari kami, wabah virus. Ya, insya Allah Allah jauhkan. Jadi kalau flu, insya Allah nggak corona Pak, insya Allah ya. Kalaupun kena, waqina syarra ma qadait. Apa arti waqina syarra ma qadait? Kalaupun kami kena, tapi tolong haluskan kenanya ya Allah. Insya Allah nggak parah. Kalaupun parah, Allah ambil nyawanya langsung biar nggak susah hidupnya. Itu. Jadi jangan diamalin lagi Pak ya. Ya. Kalau ada teman Bapak kasih tahu, jangan coba-coba pakai zikir itu untuk menahan biar ibu nggak matang. Biasanya itu kalau orang ke resto tuh ya, dikerjain dapurnya. Di kampung saya dulu banyak. Sekarang orang-orang udah banyak yang soleh Pak. Ya. Enggak, itu mah ngakalin aja ya. Yang pasti di situ muncul kaidah Ahlussunnah. Apa kaidah dalam akidah Ahlussunnah? Api itu tidak membakar karena zatnya, tabiatnya. Karena hukum konstannya enggak. Tapi api itu membakar karena izin Allah. Apa kalimatnya? Ayatnya gimana Ustaz? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu kuni, itu kan asalnya kun. Karena nar itu dia bukan benda yang berakal, disebut kuni, disebut dia feminim. Feminim pakai ya, kuni, hendaklah kamu menjadi keadaannya dingin. Maka kalau api selama ini panas itu karena Allah emang titahkan, kamu bakar. Sampai sekarang di kampung kita masih banyak ilmu debus, nggak pakai sihir. Cuma pakai sholat 2 rakaat, zikir sesaat, mereka langsung nggak kebakar. Tapi kita cek di luar itu nggak bisa dia ya. Itu cuma karena dia zikir. Dia lagi ngamalin Bismillahirrahmanirrahim, ya duru, ingin bukti. Jadi dia lagi ngamalin ilmu Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya pengen bukti kalau benar ayat ini, benar hadis ini,
Kalau siapa yang bersama Allah tidak ada yang menyakitinya, buktikan aku ambil api, jangan bakar diriku. Betul. Dan saya punya guru itu. Coba, alhamdulillah ibu saya dulu larang. Almarhumah ibu saya mengatakan, kamu mau jadi apa? Gak usah belajar itu. Lalu ketemu guru kami yang lain, Maulana Kasril, nanya, mau jadi emosional atau jadi penyabar? Saya jawab, ya penyabar lah. Kalau mau jadi penyabar, hindari ilmu-ilmu kebatinan, meskipun boleh secara hukum syariat. Maka saya nggak belajar ilmu-ilmu aneh, Pak. Ini belajarnya ilmu silat lidah aja. Ya, jadi tidak benar semua api saat itu cuma satu api, tidak semua api. Ya, siapa juga yang masak saat itu? Ya, ya itu khayalan orang lagi mentafsir. Pak Khairul ini pemain lama di Thoriko ya. Saya akhirnya ketemu juga dengan murid Abu Yadim Yati. Sebelumnya 3 bulan lalu saya ziarah ke sana. Ya. Betul, beliau kalau ditanya Thoriko Abuya apa? Saya dulu nggak tahu kalau beliau pernah ngomong begitu. Karena kita di majelis kita jawabnya sama. Thoriko antum apa? Jawabannya sama. Thoriko saya ta'lim, ta'alum, ngaji. Saya baru dengar Pak, barusan. Ternyata Abu Yadim Yati, kalau ditanya thorikohnya apa, bukan Syazili, bukan Qadiri, bukan Naqsyabandi. Tapi jawabannya ngaji. Apa maksudnya? Beliau sedang mengajak, kalau ada orang belajar zikir, zikir itu kan sudah pakem, udah kaku, udah begitu-gitu aja. Orang yang zikir, kebakar Pak. Kalau dia cuma zikir, penawarnya adalah taklim. Jadi kenapa banyak, mohon maaf ya, orang belajar zikir kemudian jadi aneh-aneh, karena dia nggak ngaji. Itu yang dimaksud oleh Abu Yadim Yati. Maka murid-murid beliau yang ngaji terus bertorikot pasti pada waras seperti Bapak. Tapi kalau yang cuma zikir-zikir doang, wah itu udah nggak jelas tuh. Jalan, rambut udah nggak keurus, kemana-mana, udah nggak jelas. Karena dia sudah masuk ke alam lain, dimensinya bukan dimensi ini lagi. Dan nggak bisa balik, susah baliknya. Maka beliau menyindir orang-orang yang mencukupkan thorikoh itu dengan hanya ambil wirid, zikir, kebakar Pak. Zikir itu panas. Coba aja zikir. Allah, langsung hangat tuh. Hangat langsung. Kalau melewati dosisnya, bisa kebakar badan kita. Ini ibarat saja. Seperti orang kebakar amat teks. Jadi ini saling tawar-menawar. Ngaji doang, garing. Benar gak? Maka orang yang jago baca kitab, tapi tidak ahli wirid, garing ilmunya. Bosan kita dengernya. Ah, ustadz ini ngoceh doang, gitu. Kering, kita nggak merasakan sentuhan kolbunya. Maka ini harus dijamak, digabung. Itulah thorikoh kiai-kiai kita, abuya-abuya kita zaman dulu. Ini saya mau kasih tahu Pak, banyak yang protes. Kok Ar-Razi masih muda dipanggil abuya? Itu bukan saya yang manggil diri saya abuya, itu guru saya yang manggil saya abuya. Dan di kampung saya biasa, buya, itu anak muda, tua, itu dipanggil buya. Tapi kalau abuya, itu langsung guru kita yang ngijazahin. Jadi itu bukan panggilan saya sendiri, saya lebih senang dipanggil Ar-Razi. Ar-Razi gitu. Atau dipanggil bro gitu Pak, lebih senang karena dianggapnya muda. Kalau abuya kayaknya tuhe ya. Mau gimana lagi? Kita hargai juga guru kita, masa kita nggak hargai? Ya, kalau saya menolak sama dengan menolak panggilan guru kan. Dan itu nggak dibuat-buat kan, antum manggil-manggil aja kan. Karena guru sudah bertitah, itu ridhonya guru. Ya. Karena ilmu itu bukan fisik Pak, ilmu itu ruh, spirit. Jika ma'rifatnya tinggi, dia tua walaupun tubuhnya muda. Antum tua, tapi nggak punya ma'rifat, itu bocah, bocil, bonek, ya.
Boceh kata orang Persia, bocah kata orang Betawi, sama. Terus tadi tentang kok para habaib sayyid kok jarang bertorikoh. Antum baca buku namanya Al-Manhaj As-Sawi karya Habib Zain Sumait ya. Beliau yang mendirikan Rabithah Alawiyah. Bahwa torikoh Ba'lawi memang torikohnya am. Makanya kalau Pak Khairul nanya, Bib, antum torikohnya apa? Ya pasti dijawab, atuk saya. Datuk saya sudah begitu. Cukup Pak, itu khas untuk para habaib. Kita nggak bisa begitu. Di darah mereka ada darah putih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka sedikit saja tasdik tentang abahnya, jidnya, itu langsung usul kepada Allah. Namun secara hukum alam, habaib tidak habaib kalau nggak ngaji ya jahil. Sama dengan orang biasa. Habib kalau nggak ngaji ya sama ke orang awam. Tapi kalau habib ngaji, kita kalah langsung Pak. Kenapa kita kalah langsung? Karena dia punya mahabbah yang tinggi kepada jin-jinnya dan Sayyid al-alamin baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan mencoba mencari rasa dulu. Tapi untungnya Nabi menyebutkan nasab itu ada dua. Ada nasab warasah, ada nasab jisim. Ahlu bait. Maka ahlu bait ini ada dua. Ahlu bait biologis. Bin. Asegab, Atos, Adat, Aidrus, ada 200 ya, berapa tuh? Banyak banget itu. Ada Al-Mahjub, ya, ada Bazara'ah, macam-macam. Saya ke Prancis ini ketemu Bazara'ah. Tahu-tahu orang mana Pak? Orang Makassar. Habibnya diganti pakai gelar Andi. Jadi Andi itu di Makassar dulu, itu pengganti gelar Sayyid Habib. Seperti di Banten diganti dengan Raden. Jadi sebenarnya Raden-Raden yang ada sekarang itu Sayyid Syarif. Namun ada yang jalur yang kuat, ada jalurnya dianggap kurang kuat oleh Rabithah Alawiyah, jalur Azmat Khan. Itu kurang kuat. Ya. Tapi kalau bagi saya semuanya zuriat Rasulullah saya hormat dan saya angkat tangan kepada mereka ya. Karena khawatir ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ijazahnya thariqah Ba'lawiyah itu am. Kalau mereka ngambil am, ya dapatnya am. Kalau mereka mengikuti jid yang aslinya, siapa jid aslinya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngambil talqin jamaah atau talqinnya khas tadi. Ngambil talqinnya khas. Fardi, berdua dengan Nabi. Maka Sayyid Habib yang ideal, dia punya guru spiritual yang mentalkin dia secara khas. Baru tergabung dalam dirinya Habib zahir dan batin. Kalau enggak, antum bisa lebih tinggi derajat kerohaniannya dari seorang Habib, bisa. Tapi jangan GR dulu. Dia punya jid namanya Ali. Punya jeddah namanya Fatimah. Itu beres urusan mereka tuh. Punya Hasan wal Husain yang Nabi katakan Sayyidah Syababil Jannah. Jadi mereka kirim Fatihah aja atau salawat kepada Nabi, lalu keluarga Nabi. Langsung bergetar itu dirinya. Coba lihat Al-Habib Umar. Setiap salawat beliau sudah hanyut Pak. Hanyut beliau langsung. Karena cerita tentang jidnya beliau. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hati-hati para habaib sayyid ini jangan mengerdilkan rahmat Allah. Kan ada tadi jalur zuriat nur yang turunnya ke ulama meskipun bukan anak biologis Rasulullah. Makanya dulu para sadah, para asyraf, mereka juga berguru ke kiai-kiai yang bukan sayyid. Kenapa? Mereka menganggap walaupun saya sayyid, antum pewaris ilmu jid aneh, gitu ngomongnya. Maka mereka pun juga ngaji kepada para masyaikh, para kiai yang bukan sayyid.
Karena pada hakikatnya pewaris Nabi itu bukan pewaris jisim saja, tapi al-ulama warasatul anbiya. Siapa saja yang ada nur khasyah, rasa takut kepada Allah di kolbunya, dialah pewaris Rasulullah yang sebenarnya. Meskipun tidak ada sayyidnya, tidak ada habibnya. Jika nanti dikumpulkan di hari kiamat, yang pertama Nabi panggil ya dia. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita nggak boleh suuzon Pak sama habaib, nanti suul adab Pak, gugur semua torikot Bapak nanti, zikir-zikir Bapak hilang ntar, sholawatnya nggak nyampe. Nah, ini terakhir saya jawab, ada sebuah sholawat yang diajarkan Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Bacalah sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, sampaikan salam, sholawat rahmat kepada Muhammad, Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, istri-istri Muhammad, dan keturunannya. Ini mukjizat Nabi. Keturunannya sampai sekarang masih ada. Jadi antum baca sholawat tuh mereka dapat Pak, zuriatnya. Tapi zuriat ada dua, zuriat ruhi, zuriat jasadi. Jadi kita yang bukan raden, bukan sayyid, punya kesempatan menjadi zuriat ruhi. Semoga kita bagian dari mereka, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup ya. Semoga kajian ini diridai Allah. Amin. Aib kita ditutup oleh Allah. Amin. Allah masturna bisitrikal jamil. Wa nas'aluka ridhak. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa ajirna minan nar. Wa ajirna minan nar. Razuqna ya Rabbana ma'rifataka wa musyahadatak. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan saya Ustaz. Dalam tariqah itu kadang-kadang mereka zikirnya sampai keras sekali, la ilaha illallah, itu ya. Itu kan kadang-kadang kalau yang dekat rumahnya itu kan merasa terganggu karena keras suaranya. Sedangkan di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah dan tadarru' dengan rendah hati, wa khufyah dengan suara yang samar-samar. Sementara banyak orang yang zikir dikeraskan, doa juga keras. Nah, itu yang sebetulnya yang bagaimana Ustaz, yang sebenarnya yang bagusnya yang mana itu, apa jahar juga boleh, apa sir boleh? Kalau yang jahar itu dalilnya apa Ustaz? Kalau yang merujuk kepada Al-Quran kan harusnya kita itu kalau berdoa, berzikir ya khufyah, artinya khafi, secara pelan, secara samar-samar gitu ya. Baik. Itu aja Ustaz pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau perempuan? Akhwat, nggak ada. Okay. Ini pertanyaan konfirmasi sebenarnya ya. Karena antum kayaknya pengamal zikir keras juga. Itu nurnya nyambar-nyambar Pak. Kalau kita berani klaim, di Quran zikirnya cuma lembut. Itu ayat yang mana dulu? Kan surat Al-A'raf ayat 205. Antum gak baca Al-Baqarah ayat 200? Ya kan? Gak baca hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau hadis yang tadi, biraf'is saut. Siapa yang paling mengerti isi Quran? Ahlul Quran. Siapa yang menulis tentang adab ilmu Quran? Imam Nawawi. Tibyan. Beliau juga nulis tentang kumpulan zikir, indeks zikir, judulnya Al-Azkar. Al-Azkar An-Nawawiyah. Baca pengantarnya, dan itu sudah diterjemahkan kalau belum bisa bahasa Arab. Kalau yang udah bisa bahasa Arab, nikmati yang Arabnya. Apa kata beliau? Dikumpulkan, ini dalil zikir keras, ini dalil zikir lembut. Dikumpulkan. Jadi orang-orang yang masih mempermasalahkan zikir keras nggak ada di Quran, itu orang nggak ngupdate ilmu. Jahilnya murokab sudah. Itu ditulis sudah abad ke-7 Hijriah, tahun 600-an Hijriah. Imam Nawawi udah nulis, masa ente belum update juga sih? Gitu kita bilang, ngomong ke dia. Apa kata beliau? Zikir jahar, zikir sir, dua-duanya tidak boleh dipertentangkan. Karena dua-duanya sabit fil Quran. Dua-duanya ada di Quran. Terus gimana? Nabi itu kadang mengajarkan keras, kadang mengajarkan lembut. Itu aja. Hanya ulama ahli fikih, ahli zikirlah yang mengerti kapan keras, kapan lembut.
Jadi fas'alu ahla zikri, tanya ke pakar zikir, kapan kita keras, kapan kita lembut. Salah satu murid dari Abah Anom datang kepada saya, Ustadz, saya kalau zikir la ilaha illallah ba'da sholat harus 165, harus kenceng. Saya tanya balik, bukannya antum dulu diajarin beliau, pangersa Abah, zikir keras, terus ada zikir lembut. Kalau lagi ngantor, kalau lagi di tempat kerja, kalau lagi safar, nggak usah zikir yang keras, pakai zikir yang lembut. Maksud beliau begitu, jangan saklek. Kalau nggak sesuai kondisinya zikir keras, ya zikir lembut aja. Sebenarnya zikir keras, zikir lembut itu bukan masalah afdol, tapi kondisi. Di saat kolbu kita sedang bermasalah, maka zikir jahar paling afdal. Di saat zikir kolbu kita sudah tenang, jiwa kita sudah teratur, zikir lembut itu lebih afdal. Maka muncullah satu kalam dalam riwayat Al-Baihaqi, khairu dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir itu yang lembut lirih. Baru nyambung sama surah Al-A'raf, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah di dalam dirimu, dalam lembaga jiwamu, dengan kerendahan hati, dengan tidak menjaharkan dengan lisan. Baru masuk. Jadi ayat ini jangan dipertentangkan dengan ayat yang lain. Ya. Ini yang lucu, teman saya praktisi ruqyah membid'ahkan zikir keras. Tapi kalau dia meruqyah, dia bentak-bentak orang pakai takbir. Bentak-bentak orang pakai ayat. Padahal Nabi nggak pernah bentak-bentak orang pakai takbir, nggak pernah. Malah Nabi yang dibentak orang. Siapa yang melindungimu dari pedangku? Jawaban Nabi, Allah. Langsung jatuh dia. Jadi Nabi kalau baca Allah jadi pedang, Pak. Sakti. Kalau kita baca la ilaha illallah, takbir, udah berbuih. Udah habis suara. Nggak menang-menang juga. Kalah lagi. Berarti kita baru baca di lisan. Tentara Al-Mahdi di akhir zaman itu menaklukkan Rum cukup dengan takbir. Berarti takbir dia takbir yang mana tuh? Bukan takbir yang berisik, tapi takbir yang menggetarkan langit dan bumi. Yang bersumber dari kolbu, terjun, tembus ke dalam kolbu. Jadi nggak ada masalah. Mau zikir keras, mau zikir lembut. Namun kalau tetangga kita terganggu ya kasihan, Pak. Zikir lembut lah. Kecuali antum lagi mabuk zikir. Ya. Apa kata Nabi? Uzkurullah hatta yakul. Zikirlah kepada Allah hatta yakulal munafikun. Sehingga orang munafik berkata, muraun. Di riwayat kedua, majnun. Sampai orang munafik menuduh kamu gila atau ria. Ya. Makanya dulu ada yang nanya di sini, mohon maaf langsung saya potong karena beliau sudah sepuh. Itu zikir hitung-hitungan, kenapa itu? Langsung saya mohon maaf saya potong langsung, kasihan. Masih ada beliau? Masih ada? Wah, kalau Ma'ani dia nggak mau ikut ngaji lagi. Nggak apa-apa ya. Itu kenapa? Masa seumur begitu masih suuzon nama orang zikir, ntar jadi munafik kata Nabi. Bahaya. Maka semoga semenjak saat itu dia tidak suuzon lagi sama orang yang berzikir. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab.